Angin kencang menghantam jendela kaca kafe yang berdiri kokoh di ujung tebing Uluwatu. Kirana menatap kosong ke arah Samudra Hindia yang mengamuk, merasakan kehampaan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Ia datang ke Pulau Dewata ini untuk melarikan diri dari kenyataan pahit bahwa karirnya sebagai penulis sedang berada di ujung tanduk. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keindahan tropis dan kemewahan resor ini, sebuah konspirasi pengkhianatan yang sangat mematikan sedang menunggunya. Sebuah jebakan sempurna telah dipasang, dan Kirana akan segera menjadi saksi utama dari sebuah pembalasan dendam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kirana adalah seorang penulis novel roman misteri yang telah berkarya selama lebih dari 15 tahun di Jakarta. Karyanya selalu menjadi pajangan utama di berbagai toko buku besar. Ia membangun kesuksesannya dari nol, berjuang sebagai ibu tunggal setelah suaminya pergi meninggalkannya ketika putri tunggal mereka, Nadine, baru berusia 1 tahun. Kini, Nadine telah menjadi seorang eksekutif muda yang sukses. Menyadari ibunya sedang mengalami krisis inspirasi dan depresi akibat ulasan buruk pada novel terakhirnya, Nadine memaksa Kirana untuk mengambil liburan panjang di sebuah resor mewah di pesisir tebing Bali. Kirana mengira ini hanyalah liburan biasa untuk menenangkan pikiran. Ia sama sekali tidak tahu bahwa takdir telah menyusun sebuah cerita nyata yang jauh lebih kelam, lebih tragis, dan lebih penuh intrik daripada seluruh novel yang pernah ia tulis. Di tempat ini, masa lalu akan datang menyapa, dan kematian hanyalah sebuah tirai pembuka. Kirana menyesap pelan es kopi yang sudah mencair di atas mejanya. Rasa pahit yang hambar mengalir di tenggorokannya, persis seperti perasaannya saat ini. Dari teras kafe ini, pemandangan luar biasa terbentang luas. Tebing-tebing karang yang curam membelah permukaan laut biru kehijauan. Langit siang itu begitu cerah, nyaris transparan dengan sedikit semburat awan putih. Di pantai berpasir putih di bawah sana, deretan kursi berjemur dipenuhi oleh wisatawan asing dan para sosialita paruh baya yang tertawa, lepas tanpa beban. Mereka jelas sangat menikmati kehidupan mewah mereka di pulau ini. Kirana tiba-tiba merasakan kebencian yang mendalam tumbuh dan memenuhi rongga dadanya. Kebencian pada dunia yang tampak begitu sempurna, sementara dirinya merasa hancur berantakan. Krisis kreativitas yang melandanya bukan sekadar kehilangan kata-kata. Ini adalah hilangnya gairah hidup. Novel terakhirnya mendapat cacian di berbagai portal buku. Pembaca setianya merasa dikhianati oleh plot yang dipaksakan. Kirana menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang menghimpit dadanya. Ia merasa karirnya sudah tamat. Angin laut membawa aroma garam dan bunga Kamboja, tapi tak satu pun dari keindahan itu mampu membangkitkan imajinasinya. Biasanya, Kirana sangat suka mengamati orang-orang di sekitarnya. Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap percakapan kecil bisa menjadi bibit dari sebuah cerita epik. Ia terbiasa menyusun kehidupan orang lain di dalam kepalanya, menambahkan bumbu intrik, perselingkuhan, dan emosi yang mampu menguras air mata pembacanya. Namun sekarang, otak penulisnya terasa seperti mesin yang berkarat dan macet total. Setiap kali ia mencoba memikirkan sebuah premis baru, ia segera menyadari bahwa cerita itu sudah pasaran. Ia bahkan menghabiskan hari-harinya di kamar resor yang mahal itu hanya untuk menonton drama televisi murahan. Ia berharap menemukan satu adegan kecil yang bisa memicu idenya. Sayangnya, semua tontonan itu terlalu mudah ditebak. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Putrinya, Nadine, telah mengeluarkan uang puluhan juta agar ibunya bisa duduk di sini dan menemukan inspirasi. Nadine selalu percaya bahwa ibunya adalah wanita paling berbakat di dunia. Cuaca pesisir sangat mudah berubah. Tiba-tiba saja, awan kelabu tebal menggulung menutupi matahari, dan rintik hujan mulai turun membasahi meja kayu jati di teras kafe. Kirana baru saja hendak membereskan tasnya dan kembali ke villa ketika seorang wanita bergegas masuk ke dalam kafe. Wanita itu mengenakan jas hujan kuning cerah yang mencolok. Sambil melepas jas hujannya, ia mengibaskan rambutnya yang dicat warna merah tembaga, membuat cipratan air mengenai beberapa pengunjung lain. Ia menjatuhkan tas rotannya yang mahal, menginjak kaki seorang pelayan, dan memasang wajah panik yang konyol. Semua mata di kafe itu langsung tertuju padanya. Kirana menatap wanita itu dengan kening berkerut. Wajah itu tampak sangat familiar.
Ingatannya melesat kembali ke puluhan tahun silam, ke lorong-lorong kampus Universitas Indonesia. Itu adalah Ratna, teman satu jurusannya di Fakultas Ilmu Budaya. Kirana terdiam kaku. Mereka dulu berteman baik, sampai sebuah pengkhianatan masa muda menghancurkan segalanya. Dan yang lebih mengejutkan, Ratna tampaknya juga mengenali Kirana. Wanita berambut tembaga itu mematung di tengah ruangan, menyipitkan mata, lalu tersenyum lebar dan berjalan menghampiri meja Kirana. Ratna memekik kegirangan, suaranya yang melengking mengalahkan suara hujan yang mulai deras. Kirana terpaksa berdiri dan membalas pelukan wanita yang sudah puluhan tahun tidak ia temui itu. Ratna terlihat sangat terawat untuk wanita seusianya. Kulitnya kencang, riasannya sempurna, dan pakaian yang dikenakannya memancarkan aura kelas menengah atas yang berusaha keras tampil elegan. Ratna memesan segelas teh hangat dan langsung mendominasi percakapan. Ia menceritakan betapa ia sering melihat nama Kirana di toko buku dan pura-pura merasa bangga. Kirana tahu senyum Ratna menyimpan rasa iri yang sama seperti saat mereka masih kuliah dulu. Dulu Ratna adalah mahasiswi ambisius dari desa yang belajar mati-matian, hanya untuk mendapatkan nilai sempurna. Sementara Kirana adalah gadis cerdas yang mengandalkan bakat alamiahnya. Persaingan mereka memuncak ketika Ratna diam-diam menaruh hati pada pria yang akhirnya menikahi Kirana. Pria yang kemudian meninggalkan Kirana saat anak mereka baru berusia 1 tahun. Ratna dulu berpura-pura bersimpati, namun matanya menyiratkan kemenangan. Kini, Ratna duduk di hadapannya, menggali kembali luka lama dengan gaya bahasa yang penuh basa-basi palsu. Setelah puas menanyakan masa lalu, Ratna mulai bercerita tentang hidupnya sendiri. Suaminya yang pemabuk telah meninggal tanpa meninggalkan harta maupun anak. Ratna kini bekerja sebagai pendamping pribadi untuk seorang wanita kaya raya di daerah ini. Pekerjaannya bukan sebagai perawat medis, melainkan sebagai teman diskusi. Majikannya adalah Nyonya Lestari, seorang seniman lukis eksentrik dan istri dari Pak Darmawan, seorang pengusaha sukses yang sedang mencalonkan diri menjadi pejabat daerah. Ratna bercerita dengan nada suara yang direndahkan, seolah sedang membocorkan rahasia negara. Ia mengatakan bahwa Nyonya Lestari memiliki gangguan mental yang aneh. Wanita tua itu menghabiskan seluruh waktunya di studio tertutup, melukis pemandangan yang aneh dan mengerikan. Ratna mengklaim bahwa lukisan-lukisan itu memiliki kekuatan magis. Lukisan itu bisa meramal dan membentuk masa depan. Ratna menceritakan sebuah kejadian di mana Nyonya Lestari melukis seorang gadis terjun dari tebing, dan beberapa hari kemudian seorang remaja lokal benar-benar bunuh diri di lokasi yang persis sama. Mendengar cerita itu, Kirana merasakan desiran halus di tengkuknya. Tiba-tiba saja, kabut di otaknya menyingkir. Insting penulisnya terbangun dari tidur panjang yang melelahkan. Kirana memohon pada Ratna agar ia diizinkan melihat lukisan-lukisan mistis itu. Ratna yang merasa bangga bisa memberikan akses eksklusif kepada seorang penulis terkenal, akhirnya setuju untuk mengatur pertemuan. Malam itu di kamar resornya, Kirana tidak bisa tidur. Jari-jarinya dengan lincah mengetik nama Nyonya Lestari di mesin pencari internet. Hasilnya sangat sedikit. Hanya ada beberapa artikel tua dari majalah seni tentang pameran lukisan kecil di Jakarta puluhan tahun lalu. Tidak ada wajah, tidak ada profil yang mendetail. Misteri ini justru semakin membakar semangat Kirana. Ia merasa telah menemukan tambang emas untuk novel terbarunya. Bayangan tentang lukisan beraura kelam yang mampu mendikte takdir manusia terus berputar di benaknya. Keesokan harinya, Kirana tiba di kediaman keluarga Darmawan, sebuah villa mewah yang lebih mirip istana peninggalan kolonial yang dipadukan dengan gaya arsitektur Bali modern. Halaman depannya dihiasi patung-patung batu berukir rumit. Bagian dalam rumah itu dipenuhi perabotan kayu jati ukir yang berlapis emas, memancarkan kesan kaya yang terlalu dipaksakan. Kirana merasa seperti melangkah masuk ke dalam set film yang sangat mahal, namun terasa sangat tidak berjiwa. Dinding ruang tamu dipenuhi oleh belasan lukisan dalam bingkai hitam yang tidak serasi. Lukisan itu tidak memiliki tema yang jelas, namun tarikan kuasnya sangat kuat dan penuh emosi. Kirana terpaku menatap salah satu lukisan abstrak yang seolah menyedot pandangannya. Ratna segera memperingatkan agar tidak menatap lukisan itu terlalu lama. Menurut Ratna, lukisan-lukisan yang asli dan berbahaya disembunyikan di lantai atas, di dalam studio pribadi sang nyonya.
Tiba-tiba, suara roda berdecit memecah keheningan ruangan yang luas itu. Seorang perawat pria muda yang tampan mendorong kursi roda dari arah lorong. Di atas kursi roda itu, duduklah Nyonya Lestari layaknya seorang ratu di atas singgasananya. Rambutnya yang beruban disanggul tinggi dan rapi. Jari-jarinya yang kurus dan pucat dihiasi cincin berlian raksasa. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna merah marun yang sangat mencolok. Meskipun tubuhnya tampak ringkih dan matanya dihiasi lingkaran hitam yang dalam, aura aristokratnya sangat mengintimidasi. Nyonya Lestari tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih bersih. Sorot matanya sangat tajam, seolah bisa membaca setiap dosa kecil yang pernah dilakukan oleh tamu di hadapannya. Percakapan dimulai dengan sangat elegan. Seorang pelayan wanita berseragam putih membawakan nampan berisi teh chamomile dan sepiring kue lapis legit yang sangat mahal. Nyonya Lestari bersikeras menuangkan teh itu sendiri dengan kelingking yang terangkat anggun. Ia memuji buku-buku Kirana dengan kalimat yang terdengar tulus. Nyonya Lestari mengaku telah menyuruh perawatnya membeli novel Kirana sesaat setelah Ratna memberitahu tentang kedatangannya. Kirana merasa tersanjung, sekaligus merasa bahwa nyonya besar ini sama sekali tidak terlihat gila, seperti yang diceritakan Ratna. Namun, suasana hangat itu berubah drastis dalam hitungan detik. Kirana dengan hati-hati menanyakan tentang lukisan yang kabarnya bisa memprediksi masa depan. Ratna ikut campur dalam percakapan itu dan menyebut bahwa lukisan Nyonya Lestari terkadang memberikan aura yang menjijikkan. Nyonya Lestari langsung mematung, wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan bantingan keras, menatap Ratna dengan kebencian yang menyala-nyala. Suaranya berubah menjadi desisan tajam yang menyeramkan. Ia mengutuk Ratna dengan kata-kata yang sangat kasar. Sebelum Kirana sempat mencerna apa yang terjadi, Nyonya Lestari meraup kue lapis legit yang lengket dengan tangan kosongnya. Dengan gerakan yang luar biasa cepat untuk seorang wanita sakit, ia melemparkan kue itu tepat ke wajah Ratna. Ratna menjerit tertahan saat remah-remah lengket dan mentega menempel di riasan mahalnya. Nyonya Lestari tidak berhenti. Ia mengambil sisa kue di piring dan melemparnya lagi, kali ini mengenai rambut tembaga Ratna. Kirana bergegas berdiri, mencoba menenangkan wanita tua yang kini tertawa melengking dengan suara yang mirip ringkikan kuda. Perawat muda bernama Bima berlari masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera memutar kursi roda majikannya dan mendorongnya keluar dari ruang tamu. Ratna mengelap wajahnya dengan tisu basah. Wajahnya merah menahan malu dan amarah. Namun yang mengejutkan, Ratna sama sekali tidak berniat mengundurkan diri. Ia mengatakan pada Kirana bahwa gaji yang diterimanya di rumah ini setara dengan 3 kali lipat gaji manajer di Jakarta. Kirana merasa mual. Ia menyadari bahwa harga diri sahabat lamanya itu telah dibeli dengan sangat murah. Kirana pamit pulang dengan perasaan campur aduk yang menyesakkan dada. Hujan badai kembali melanda pesisir pulau malam itu. Kirana berdiri di bawah pancuran air panas di kamar resornya, mencoba membersihkan dirinya dari sisa-sisa energi negatif yang ia rasakan di rumah Nyonya Lestari. Kegilaan wanita tua itu memang mengerikan, namun juga sangat mempesona dari sudut pandang seorang penulis. Sayangnya, insiden kue itu pasti telah menutup kesempatannya untuk melihat lukisan-lukisan mistis di lantai atas. Saat ia sedang mengeringkan rambutnya, telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Saat ia mengangkatnya, terdengar suara yang sangat tenang dan berwibawa dari seberang sana. Itu adalah Nyonya Lestari. Wanita itu meminta maaf dengan nada yang sangat tulus atas ledakan emosinya sore tadi. Ia menjelaskan bahwa penyakitnya seringkali membuat sarafnya lepas kendali. Nyonya Lestari bahkan menawarkan Kirana untuk datang kembali esok hari. Ia mengundang Kirana untuk menemaninya secara pribadi. Karena Ratna mengambil cuti untuk menenangkan diri dan memperbaiki rambutnya yang lengket, Kirana segera menyetujui tawaran itu. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan gelap yang sedang disembunyikan oleh nyonya besar tersebut. Esok siangnya, Kirana kembali mendatangi rumah mewah itu. Kali ini ia membawa sekotak kue putu ayu yang lembut, menghindari makanan lengket atau keras yang bisa dijadikan senjata. Di luar dugaan, Nyonya Lestari tampak sangat segar. Ia sedang mengendarai kursi rodanya sendiri di halaman depan, dikejar oleh Bima, sang perawat yang tampak kewalahan.
Nyonya Lestari menyambut Kirana dengan senyum hangat, seolah insiden memalukan kemarin tidak pernah terjadi. Namun wanita tua itu sedang terburu-buru. Ia harus segera pergi ke rumah sakit daerah untuk menjenguk seorang teman yang sedang kritis. Kirana ditawari untuk ikut, dan ia menyanggupinya. Selama perjalanan di dalam mobil mewah yang dikemudikan oleh Bima, Nyonya Lestari bercerita tentang temannya, Ibu Sri. Ibu Sri adalah wanita sederhana yang hidup sendiri dan merawat puluhan kucing liar. Kini, Ibu Sri sedang berjuang melawan kanker stadium akhir. Wajah Nyonya Lestari menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Kirana mulai melihat sisi kemanusiaan yang sangat lembut di balik arogansi dan kegilaan wanita tua ini. Setibanya di rumah sakit, Nyonya Lestari menyuruh Kirana menunggunya di taman rumah sakit bersama Bima. Duduk di bangku taman rumah sakit yang dikelilingi pohon beringin rindang, Kirana mencoba mengorek informasi dari Bima. Pemuda itu memiliki wajah yang bersih dan sorot mata yang cerdas. Bima bercerita bahwa ia menerima pekerjaan ini karena bayarannya tinggi demi mengumpulkan uang untuk masuk fakultas kedokteran tahun depan. Menurut Bima, Nyonya Lestari sebenarnya sangat kesepian. Ia merindukan percakapan dengan orang-orang yang setara secara intelektual. Bima juga menyebutkan bahwa Nyonya Lestari menganggapnya mirip dengan cucunya yang tinggal di luar negeri. Tak lama kemudian, Nyonya Lestari kembali dari ruang perawatan. Kali ini ia tidak sendirian. Seorang pria jangkung dengan jas putih dokter berjalan di samping kursi rodanya. Pria itu menggendong seekor anak kucing kecil berbulu abu-abu. Jantung Kirana tiba-tiba berdetak lebih cepat. Pria itu adalah Dokter Arya, dokter yang merawat Nyonya Lestari. Wajahnya sangat tampan, dengan garis rahang yang tegas dan senyum yang meluluhkan hati. Dokter Arya menatap Kirana dengan pandangan yang sangat intens saat menyerahkan anak kucing itu ke dalam pelukan Kirana. Pertemuan singkat itu terasa seperti adegan gerak lambat dalam sebuah film romantis. Setibanya di villa, mereka disambut oleh suami Nyonya Lestari, Pak Darmawan. Pria itu tampak sangat berwibawa dalam balutan kemeja batik sutra, namun matanya memancarkan ketidaksabaran yang dingin. Pak Darmawan langsung memprotes kehadiran anak kucing itu, menyatakan ketidaksukaannya pada hewan berbulu. Nyonya Lestari membalasnya dengan ucapan sarkastik yang menusuk. Ia mengatakan bahwa kucing itu adalah satu-satunya sumber kehangatan di rumah yang semakin dingin ini. Ketegangan antara sepasang suami istri itu sangat nyata. Kirana bisa merasakan bahwa pernikahan mereka hanyalah sebuah fasad belaka. Nyonya Lestari kemudian meminta asisten rumah tangganya untuk membelikan semua perlengkapan kucing. Setelah urusan kucing selesai, Nyonya Lestari akhirnya mengajak Kirana naik ke lantai 2, tempat yang selama ini dilarang untuk dimasuki oleh sembarang orang. Jantung Kirana berdebar kencang saat ia melangkah memasuki kamar tidur utama yang sangat luas, lalu melewati sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik lemari buku besar. Mereka akhirnya tiba di studio lukis pribadi milik Nyonya Lestari yang berbau cat minyak dan pengencer warna. Studio itu berantakan, dipenuhi kanvas-kanvas yang berserakan dan palet cat yang mengering. Nyonya Lestari dengan susah payah menggeser kursi rodanya mendekati sebuah rak kayu. Ia menekan sebuah panel rahasia di dinding, membuat sebuah laci panjang terbuka. Dari sana, ia mengeluarkan beberapa gulungan kanvas dan membentangkannya di atas meja besar. Kirana menahan napas. Lukisan-lukisan itu sangat luar biasa, tapi juga sangat mengganggu. Kanvas pertama menunjukkan sekelompok tangan pucat tanpa wajah yang saling mencengkram di dalam tanah berlumpur, sementara sebuah mata raksasa menatap mereka dari langit merah. Kanvas kedua menggambarkan tangan wanita yang sangat anggun, memegang sebuah apel merah yang menggiurkan, namun setengah bagian apel itu busuk dan dipenuhi belatung putih. Kanvas ketiga menampilkan seorang gadis kecil mengendarai sepeda di tengah kerumunan bayangan hitam tanpa wajah. Kirana terpaku. Lukisan ini jauh dari sekadar pemandangan alam. Ini adalah simbolisme tingkat tinggi yang memancarkan penderitaan, keputusasaan, dan peringatan. Nyonya Lestari menatap tajam reaksi Kirana, seolah sedang menilai kapasitas mental penulis itu. Kirana jujur mengakui bahwa ia merasa tersedot ke dalam realitas paralel yang diciptakan oleh lukisan-lukisan tersebut. Saat Kirana menanyakan tentang rumor bahwa lukisan itu bisa memprediksi masa depan, Nyonya Lestari hanya tertawa sinis. Ia meminta Kirana menginterpretasikan sendiri lukisan pertama.
Kirana bergumam bahwa lukisan itu menggambarkan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, sementara ada entitas yang selalu mengawasi mereka. Nyonya Lestari mengangguk puas. Kirana mulai menyadari bahwa nyonya besar ini sedang bermain teka-teki. Nyonya Lestari sedang menguji apakah Kirana layak untuk mengetahui rahasia terbesarnya. Kirana merasa bahwa tidak ada elemen gaib di sini. Semuanya adalah metafora dari kehidupan nyata yang sedang terjadi di sekitar mereka. Ada sebuah pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Nyonya Lestari, dan Kirana bertekad untuk memecahkan misteri tersebut sebelum ia menuangkannya ke dalam novel terbarunya. Sambil menikmati kopi panas yang dibawa oleh pelayan, Nyonya Lestari mulai membuka kisah masa lalunya. Ia bercerita tentang suami pertamanya, Pak Hendra, seorang akademisi ambisius yang kini tinggal di Amerika bersama putri semata wayang mereka, Citra. Pernikahan mereka hancur karena keduanya terlalu fokus pada ego dan karir masing-masing. Ketika Kirana bertanya tentang pernikahannya dengan Pak Darmawan, nada suara Nyonya Lestari berubah menjadi dingin. Ia menggunakan kata kerja bentuk lampau saat membicarakan cinta suaminya. Ia mengibaratkan pernikahannya seperti apel busuk dalam lukisan tadi, indah di luar tapi membusuk dari dalam. Nyonya Lestari juga mengungkapkan kerinduannya pada sebuah kabin kayu sederhana di daerah pegunungan Kintamani, jauh dari kemunafikan kota. Ia menyatakan bahwa ia mungkin akan segera pergi ke sana dan tidak akan pernah kembali. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah firasat kematian, membuat bulu kuduk Kirana meremang. Namun, sebelum Kirana sempat memikirkan lebih jauh, Nyonya Lestari mengubah topik dan menggoda Kirana tentang Dr. Arya, yang rupanya telah meminta nomor telepon Kirana kepadanya. Malam itu, Dr. Arya benar-benar menelepon Kirana. Pria itu terdengar canggung namun menawan. Ia beralasan ingin meminta tanda tangan Kirana untuk buku novel yang baru saja dibacanya. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya di sebuah kafe tepi laut. Saat pertemuan itu terjadi, Kirana terkejut melihat buku novelnya dipenuhi dengan coretan dan catatan kecil di bagian tepi halaman. Dr. Arya benar-benar membaca dan menganalisis karyanya dengan serius. Mereka menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan di sepanjang pantai, diterangi cahaya bulan dan ditemani suara deburan ombak. Dr. Arya bercerita tentang hidupnya yang sepi setelah bercerai, dan tentang putranya yang sudah dewasa. Kirana merasa seperti masuk ke dalam salah satu novel roman yang ia tulis sendiri. Perhatian Arya yang tulus, sentuhan lembutnya saat menggandeng tangan Kirana, semuanya terasa terlalu sempurna. Terlalu sempurna hingga insting penulis Kirana mulai berbisik, mempertanyakan apakah ada kebohongan di balik senyum tampan pria itu. Namun, kesepian yang telah lama bersarang di hatinya membuat Kirana memilih untuk mengabaikan keraguannya. Malam romantis itu hancur berantakan ketika Ratna menelepon dengan nada histeris. Ratna menuduh Kirana bersenang-senang sementara Nyonya Lestari sedang sekarat. Ratna mengatakan bahwa kondisi mental dan fisik majikannya memburuk dengan sangat cepat, dan serangan agresifnya terjadi beberapa kali dalam sehari. Ratna menggunakan nada yang sama persis seperti saat ia merendahkan Kirana puluhan tahun yang lalu. Kirana merasa ditampar oleh rasa bersalah. Ia berjanji akan menjenguk Nyonya Lestari keesokan paginya. Saat Kirana tiba di villa, keadaan terasa sangat suram. Nyonya Lestari duduk mematung di dekat jendela raksasa, pandangannya kosong menatap hujan. Suasana rumah itu terasa seperti ruang tunggu kematian. Nyonya Lestari mengaku bahwa semalaman ia tidak tidur karena harus menyelesaikan satu lukisan terakhirnya. Ia menyebut lukisan itu sebagai puncak dari seri ramalannya. Kirana mencoba mencairkan suasana dengan memutarkan piringan hitam berisi musik keroncong klasik yang disukai wanita tua itu. Alunan musik yang mengayun lambat justru menambah kesan mistis di dalam ruangan yang temaram tersebut. Saat musik mengalun, Pak Darmawan masuk dengan langkah mengendap-endap. Nyonya Lestari tiba-tiba memerintahkan suaminya untuk pergi ke villa kayu mereka di Kintamani sore itu juga. Ia menginginkan ketenangan mutlak dan meminta suaminya menyusul setelah Bima menyiapkan pemandian air panas di sana. Pak Darmawan menyanggupi dengan nada datar, mengatakan bahwa ia baru bisa menyusul setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya pada pukul 5 sore. Setelah suaminya pergi, Nyonya Lestari terus-menerus menatap layar ponselnya, mengetik sesuatu dengan dahi berkerut, dan sama sekali mengabaikan Kirana.
Ketika musik keroncong itu berakhir, Nyonya Lestari menatap Kirana dengan pandangan yang sangat dalam dan sedih. Ia memohon maaf atas sikapnya dan menunda untuk menunjukkan lukisan terakhirnya. Ia memeluk Kirana sangat erat, seolah itu adalah pelukan perpisahan untuk selamanya. Kirana meninggalkan rumah itu dengan perasaan cemas yang mencekik leher. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun ia tidak tahu apa itu. Sisa hari itu, Kirana mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan di pantai, membeli es krim, dan memaksa otaknya untuk merangkai plot novel. Cara ini berhasil membuang pikiran-pikiran negatifnya. Ia kembali ke resor saat hari mulai gelap, penuh dengan inspirasi segar. Ia segera menyalakan laptop dan mengetik dengan penuh semangat. Namun, keheningan kamarnya pecah oleh dering telepon yang melengking. Itu dari Ratna. Kirana mengangkatnya dengan malas, enggan kehilangan momentum menulisnya. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Ratna membuat darah Kirana berhenti mengalir. Suara Ratna terdengar hampa dan berat. Nyonya Lestari tewas. Kebakaran besar telah melahap vila kayu di Kintamani. Di luar jendela kamar Kirana, kilat menyambar membelah langit, disusul suara guntur yang memekakkan telinga. Hujan turun dengan sangat deras, seolah langit ikut menangisi kematian tragis tersebut. Kirana jatuh terduduk di tepi ranjang. Ponselnya tergelincir dari tangannya yang bergetar. Nyonya Lestari, wanita eksentrik yang baru saja menjadi teman berharganya, kini telah tiada. Keesokan paginya, Ratna menceritakan detail kejadiannya dengan isak tangis yang terdengar dipaksakan. Menurut polisi, Bima sang perawat telah memanaskan tungku dan segera kembali ke kota untuk menghadiri pesta ulang tahun kerabatnya. Nyonya Lestari sedang beristirahat di dalam kamar sambil menunggu suaminya. Namun, Pak Darmawan terlambat datang. Ketika ia tiba di Kintamani pada menjelang malam, villa itu sudah menjadi lautan api. Penduduk desa tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan air, dan pemadam kebakaran datang terlambat karena jalanan gunung yang terjal. Jenazah yang ditemukan sangat mengenaskan, nyaris menjadi abu. Identitasnya hanya bisa dipastikan melalui cincin berlian raksasa bermata merah bata yang tidak ikut meleleh. Kirana mendengarkan semua itu dengan otak detektifnya yang berputar liar. Kebetulan ini terlalu rapi. Bima pergi lebih awal, Pak Darmawan datang terlambat, dan rekaman kamera dashboard mobil Darmawan menjadi alibi yang sempurna. Kirana yakin ini bukan kecelakaan murni. Penulis misteri di dalam dirinya menolak untuk mempercayai kebetulan yang terlalu menguntungkan pihak tertentu ini. Kirana menghabiskan malam itu dengan mata terjaga. Rasa sakit di dadanya begitu nyata. Ia meratapi kematian wanita yang baru dikenalnya, namun terasa seperti bagian dari jiwanya. Kirana mengingat kembali percakapan terakhir mereka. Pelukan yang terlalu erat. Kata-kata tentang lukisan terakhir. Kirana tiba-tiba tersentak bangun dari ranjangnya. Lukisan terakhir. Di mana lukisan itu? Ia menelepon Ratna di pagi buta untuk menanyakan hal itu. Ratna menjawab dengan nada jengkel, mengatakan bahwa ia dan Pak Darmawan sudah memeriksa studio dan tidak menemukan lukisan baru apapun. Hanya kanvas kosong dan cat yang berantakan. Insting Kirana menjerit. Nyonya Lestari tidak mungkin berbohong tentang karya pamungkasnya. Kirana mengirim pesan singkat kepada Pak Darmawan, meminta izin untuk mengunjungi studio dengan alasan mencari barang peninggalan untuk mengenang sahabatnya. Dengan cepat, izin diberikan. Kirana segera bergegas menuju rumah duka yang kini terasa dingin dan penuh kebohongan. Ia harus menemukan lukisan itu. Itu adalah petunjuk kunci. Saat tiba di rumah besar itu, Kirana memergoki Ratna keluar dari kamar tidur utama Pak Darmawan. Ratna mengenakan jubah mandi sutra yang jelas bukan miliknya, membawa nampan berisi 2 cangkir kopi yang sudah kosong. Kirana tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya merekam segalanya. Ia langsung menuju studio di lantai 2. Dengan tangan gemetar, ia menekan panel rahasia di dinding yang pernah ditunjukkan oleh Nyonya Lestari. Laci itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada banyak gulungan kanvas seperti sebelumnya. Hanya ada satu lukisan. Kirana membentangkannya dan menahan napas. Kanvas itu menggambarkan kobaran api yang sangat buas dan merah menyala. Di tengah lidah api itu, 2 sosok manusia berwajah sangat jelas sedang menjerit kesakitan. Itu adalah wajah Pak Darmawan dan Ratna. Sementara di langit biru yang cerah di atas kobaran api, sesosok wanita melayang dengan senyum damai. Wanita itu adalah Nyonya Lestari.
Simbolisme ini tidak lagi tersembunyi. Ini adalah proklamasi. Nyonya Lestari tahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Ratna, dan lukisan ini adalah bentuk kutukan sekaligus pembalasan dendamnya. Mendengar langkah kaki mendekat, Kirana segera menyembunyikan lukisan itu kembali ke dalam laci rahasia. Ia berpura-pura sedang melihat sketsa usang di atas meja saat Ratna masuk ke dalam studio. Ratna masuk dengan sikap angkuh, layaknya nyonya rumah yang baru. Ia meremehkan karya-karya Nyonya Lestari, menyebutnya sebagai sampah yang tidak memiliki nilai jual. Ratna bahkan dengan pongah mengatakan bahwa Pak Darmawan kini sangat bergantung pada pendapatnya, sehingga Kirana boleh mengambil sketsa apapun yang ia mau. Topeng wajah memelas Ratna telah hancur sepenuhnya. Kirana tersenyum sinis, mengemasi beberapa sketsa, dan melangkah keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata pun. Kirana menyadari betapa menjijikkannya sifat manusia. Ratna telah menjual jiwa dan persahabatannya demi harta peninggalan seorang wanita tua. Namun, hati Kirana sedikit tenang, karena ia yakin Nyonya Lestari sedang mengamati mereka dari alam sana, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu keadilannya. Pembalasan dari alam baka akan segera tiba. Saat Kirana sedang berjalan menuju jalan raya untuk mencari taksi, ponselnya bergetar hebat. Pesan masuk dari putrinya, Nadine. Nadine mengirimkan tangkapan layar sebuah akun media sosial tua yang nyaris terhapus dari internet. Itu adalah foto sebuah perayaan ulang tahun keluarga. Di tengah foto itu, berdiri Bima sang perawat, merangkul seorang pria paruh baya. Mata Kirana terbelalak ngeri saat mengenali wajah pria itu. Itu adalah Dr. Arya. Di bawah foto itu tertulis keterangan singkat yang menghancurkan hatinya. Merayakan ulang tahun Papa. Bima adalah anak kandung Dr. Arya. Dunia Kirana runtuh seketika. Pria yang malam sebelumnya menggenggam tangannya dengan penuh cinta, ternyata adalah bagian dari konspirasi gila ini. Mengapa mereka berbohong? Mengapa Bima menyamar sebagai perawat miskin, sementara ayahnya adalah dokter spesialis yang kaya? Kirana merasa dikhianati dari segala arah. Cinta yang baru mekar di hatinya kini berubah menjadi racun kecurigaan. Ia menatap nanar ke arah layar ponselnya, merasa terjebak dalam jaring kebohongan laba-laba raksasa. Acara kebaktian dan penghormatan terakhir diadakan di sebuah rumah duka elit di Denpasar. Udara di dalam ruangan itu tebal oleh asap dupa dan aroma bunga melati yang menyengat. Suara musik klasik yang sendu diputar berulang-ulang, membuat suasana semakin menekan dada. Di barisan paling depan, duduk putri Nyonya Lestari, Citra, yang baru saja terbang dari Amerika, ditemani oleh ayahnya, Pak Hendra. Pak Darmawan duduk dengan wajah tertunduk, memasang ekspresi duka yang sempurna. Di belakangnya Ratna duduk dengan gelisah, matanya liar memperhatikan orang-orang kaya yang hadir, seolah sedang menghitung calon mangsa barunya. Kirana duduk di sudut ruangan, tubuhnya tegang. Ia terus melirik ke pintu masuk. Dr. Arya belum juga datang. Kebohongan yang mengelilingi ruangan ini begitu pekat hingga Kirana merasa kesulitan bernapas. Ia ingin berdiri dan berteriak, membongkar semua kepalsuan yang terjadi. Tiba-tiba musik sendu itu terputus. Keheningan mutlak menyergap seluruh ruangan, dan kemudian suara jeritan histeris memecah kesunyian, membuat semua pelayat melompat dari kursi mereka. Pintu kayu jati raksasa di bagian belakang ruangan terbuka lebar dengan bantingan keras. Di ambang pintu, berdiri sesosok wanita yang seharusnya sudah menjadi abu. Nyonya Lestari berdiri tegak dengan kedua kakinya, tanpa kursi roda. Ia mengenakan kebaya putih sutra yang sangat elegan, dipadukan dengan kain songket berbenang emas. Wajahnya berseri-seri, riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura kemenangan yang luar biasa. Kepanikan massal meledak. Beberapa sosialita pingsan di tempat. Pak Darmawan tercekik napasnya sendiri, memegang dadanya seolah terkena serangan jantung. Ratna mundur beberapa langkah hingga menabrak rangkaian bunga duka cita. Kirana menyandarkan punggungnya ke tembok, kakinya lemas, namun sebuah senyum kelegaan tanpa sadar terbentuk di bibirnya. Ini adalah mahakarya. Nyonya Lestari tidak bangkit dari kubur, ia tidak pernah mati. Wanita tua itu melangkah masuk dengan anggun, merentangkan tangannya, dan menyapa para pelayat dengan suara lantang yang ceria. Di belakangnya Dr. Arya dan Bima berjalan masuk, diikuti oleh sepasukan petugas kepolisian berpakaian preman.
Polisi langsung bergerak cepat mengamankan Pak Darmawan dan Ratna. Pak Darmawan berteriak kebingungan saat borgol dingin mengunci pergelangannya. Ia didakwa atas pembunuhan berencana terhadap Ibu Sri. Ratna menangis histeris saat polisi membacakan hak-haknya, mendakwanya atas percobaan pembunuhan dengan racun terhadap Nyonya Lestari. Para tamu VIP berbisik-bisik ngeri melihat drama penangkapan tersebut. Nyonya Lestari berjalan ke depan peti mati, tersenyum menatap putrinya, Citra, yang rupanya sudah tahu rencana ini, dan hanya menahan tawa melihat kekacauan di sekitarnya. Nyonya Lestari kemudian menghadap ke arah para tamu yang masih terpaku. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa jenazah di dalam peti itu adalah Ibu Sri, sahabatnya yang sudah meninggal dunia karena kanker tepat pada hari kejadian. Ia memalsukan kematiannya sendiri agar pihak kepolisian turun tangan untuk menyelidiki kejahatan suaminya. Setelah memberikan penjelasan singkat yang mengguncang akal sehat itu, Nyonya Lestari mengundang semua pelayat yang masih syok untuk pergi ke restoran tempat jamuan duka cita untuk merayakan kebangkitannya kembali. Setelah kerumunan pelayat bubar, Kirana diundang kembali ke villa bersama Nyonya Lestari, Citra, Pak Hendra, Dr. Arya, dan Bima. Di ruang tamu yang megah itu, Nyonya Lestari akhirnya membuka seluruh tabir misteri. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu, Dr. Arya menemukan indikasi bahwa ada racun mematikan dosis rendah dalam darah Nyonya Lestari. Racun itu secara perlahan melumpuhkan sarafnya. Bima, putra Dr. Arya, dimasukkan ke dalam rumah sebagai perawat untuk memasang kamera tersembunyi. Dari sanalah mereka mendapatkan bukti bahwa Ratna dan Pak Darmawan bersekongkol meracuninya demi menguasai harta, termasuk lukisan-lukisan Nyonya Lestari yang diam-diam telah bernilai miliaran rupiah di pasar seni internasional. Nyonya Lestari tidak mau mati konyol. Ketika Ibu Sri meninggal dunia secara alamiah, Nyonya Lestari mengatur skenario pembakaran villa kayu itu. Ia memakaikan cincinnya ke jari jenazah Ibu Sri. Dan untuk memberatkan suaminya, ia sengaja mengirim pesan-pesan palsu ke ponsel Ibu Sri dari ponsel Pak Darmawan, menciptakan ilusi bahwa Darmawan membunuh Ibu Sri di villa tersebut. Kirana mendengarkan seluruh pengakuan itu dengan perasaan campur aduk. Nyonya Lestari telah merancang sebuah plot pembalasan yang jauh melampaui moralitas hitam dan putih. Wanita itu tidak merasa bersalah sedikit pun karena telah memanipulasi kepolisian dan menggunakan jenazah temannya sendiri untuk menjebak suami pengkhianatnya. Sebagai seorang penulis, Kirana merasa mendapatkan tamparan keras sekaligus pencerahan. Karakter manusia tidak ada yang suci. Semuanya memiliki sisi gelap demi bertahan hidup. Beberapa hari kemudian Nyonya Lestari resmi bercerai dan terbang ke Paris bersama Citra dan mantan suaminya, meninggalkan Pak Darmawan yang hancur reputasinya. Sebelum pergi, Nyonya Lestari menitipkan sebuah bingkisan untuk Kirana melalui Dr. Arya. Malam itu, di bawah rintik hujan yang romantis, Dr. Arya menemui Kirana. Ia meminta maaf karena harus merahasiakan identitas Bima demi keselamatan Nyonya Lestari. Arya kemudian membuka bingkisan itu, sebuah lukisan cerah karya Nyonya Lestari. Gambar itu menampilkan sebuah pesta pernikahan di Taman Bunga, di mana Dr. Arya sedang menggenggam erat tangan Kirana yang mengenakan gaun putih. Sebuah ramalan masa depan yang akhirnya membawa kedamaian di hati sang penulis. Rahasia, kebohongan, dan pengkhianatan telah terkuak, meninggalkan Kirana dengan sebuah naskah novel baru yang akan menjadi karya terbesarnya. Ia belajar bahwa terkadang keadilan tidak datang dari langit, melainkan dirancang oleh tangan-tangan manusia yang terluka. Nyonya Lestari membuktikan bahwa balas dendam yang dihidangkan dengan kecerdasan akan membakar musuh hingga tak tersisa. Bagaimana denganmu? Apakah kamu percaya bahwa seni bisa meramal masa depan, ataukah manusia yang menciptakan takdirnya sendiri? Terima kasih telah menyimak kisah penuh intrik ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan cerita ini kepada teman-temanmu, dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan drama menegangkan lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu berada di posisi Nyonya Lestari, apakah kamu akan memaafkan atau merancang jebakan yang sama mematikannya?